Nah, ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Samin ya. Tadi udah ngirim kurma, semoga semakin berkah. Masya Allah. Ya, makasih kurang banyak kayaknya. Enggak ya, udah. Terima kasih udah ngirim. Semoga berkah, semakin berkah usianya ulang tahun ya Mas Samin ya. Masya Allah ya. Jadi ngasih jadi semoga tambah berkah ya. Nah, hari ini kita bahas lebih spesifik ke bagian mencatat tentang dokumen-dokumen, penanganan surat. Ya, jadi teman-teman mungkin udah sering banget berhubungan dengan surat di tempat kerjanya udah nemuin surat ya. Sama kerja pasti dapatnya surat apa? Perjanjian kerja. Nah, sekarang kita membahas tentang surat-surat ini. Nah, surat itu sendiri apa sih? Kita flashback dulu deh gitu, biar persepsinya sama. Surat itu apa? Kabar? Bukan. Surat, media, sedikit. Informasi, sedikit. Belum ini. Surat. Itu loh, surat itu. Apa surat apa? Media berkomunikasi bisa. Tadi kan disebut media ya, media untuk berkomunikasi. Betul. Jadi surat ini adalah alat atau media untuk menyampaikan suatu maksud atau informasi melalui secara tertulis. Karena kan komunikasi ada yang lisan dan ada yang non verbal dan ada yang tertulis. Nah, surat ini salah satu komunikasi yang terjadi di dalam perkantoran dalam bentuk tertulis. Nah, hal ini pasti nggak mungkin nggak ada, pasti ada di dalam setiap pekerjaan kita mengenai surat-surat ini, ya. Nah, surat ini kita sepakat alat ya. Jadi alat ini berarti ada kegunaannya, ada fungsinya, ada manfaatnya, gitu. Dan harus dipelihara untuk keberlangsungan organisasi itu. Nah, surat ini, alat ini berarti kan digunakan ya dari semua unit eh, apa namanya, unit organisasinya, unit perusahaan. Nah, maka ada suatu kegiatan berkirim surat. Internal aja juga pasti mengirim surat. Misalnya surat tugas dari atasan ke bawahan. Itu surat dibuat bentuk komunikasi tertulis secara internal. Kalau eksternal ya berarti untuk stakeholders, untuk apa calon customer mungkin gitu ya. Nah, maka kegiatan berkirim surat itu disebut korespondensi. Nah, jadi pernah dengar ya korespondensi itu kegiatan saling berkirim surat baik perseorangan atau organisasi. Ya, jadi pasti ada kegiatan ini gitu, di dalam perkantoran. Nah, maka surat ini menjadi hal yang penting, ya, dokumen yang penting dalam sebuah perusahaan. Makanya dia memberikan informasi, menjadi alat bukti, kemudian menjadi acuan dalam bekerja, ya. Kalau misalnya mau perjalanan gitu, dinas, berarti dia acuannya adalah surat uh, dinas, ya, surat tugas atau surat perjalanan dinas. Nah, maka perlu kita pelajari tentang bagaimana menangani tentang surat-surat yang ada di perusahaan. Mungkin teman-teman ada yang bagiannya sudah di berbau surat, ada mengurus surat di bagian sekretaris mungkin ada, atau sama sekali nggak nyentuh surat gitu, nyentuhnya uang mulu, mesin mulu gitu ya, surat yasin. Masya Allah kalau surat yasin jadi imam tadi harus ya, jadi imam masjid. Begitu, tukang cetak ya, percetakan. Ya, nah jadi kita sepakat di setiap perkantoran, pekerjaan kantor pasti ada kegiatan korespondensi, ya, setiap perkantoran. Di teknik gitu misalnya di showroom mobil pasti ada surat, tetap ada ya. Surat pemesanan, surat pembayaran, surat apa lagi kalau di penjualan pasti banyak surat-surat yang tercipta dalam kegiatan bisnis organisasi itu. Oke. Nah, dari sini maka kita bahas sedikit tentang bagian-bagian surat. Jadi kalau dulu inget ya, kan udah lama nih belajar surat ya, SD kali ya, atau SMP, kayaknya lupa deh, suratnya isinya ada apa aja sih gitu. Mungkin kita udah terpaku, oh bentuknya seperti ini gitu, tapi lupa lagi bagian-bagiannya apa lagi gitu. Nah kita recall kembali, jadi mengulang masa kecil, masa lalu, apa bagian-bagian surat itu. Nah ini ada 14 bagian surat pada umumnya, termasuk surat resmi. Kita bahasnya perkantoran berarti kategorinya resmi atau formal. Ya, karena surat juga ada yang surat tidak resmi, misalnya surat cinta gitu ya. Ya surat apa lagi? Ya itulah ya. Ya.
Nah, bahkan ini bagian-bagian surat resmi, ya. Berarti ada identitas pengirimnya, ada alamat pengirim. Kemudian ada apa lagi? Keterangan pengirimnya, tanggal udah pasti. Setiap surat wajib ada tanggal. Yang tidak resmi pun ada tanggalnya, ya. Nomor surat itu udah mencirikan sekali kalau itu surat resmi. Kemudian perihal, terus tujuan suratnya, peruntukan surat, salam pembuka, isi suratnya itu sendiri, salam penutup, lampiran, dan tembusan. Tembusan itu maksudnya apa? Salinan kopinya, bukan ya? Tembusan itu apa? Bukan. Tembusan maksudnya apa? Kalau ini ditembusin ya ke ini, terusin tembusin apa? Tembusan itu maksudnya surat ini berarti digandakan, diperbanyak sesuai dengan kebutuhan isi surat. Nah, di tembusan itu ada untuk siapa? Ada satu, dua, tiga. Kalau surat di pemerintahan tuh biasanya ada kepala apa, terus bagian apa, terus terakhir arsip misalnya. Berarti itu diperbanyak sesuai tembusan itu. Nanti didistribusikan ke bagian-bagiannya untuk mendapatkan informasi tentang surat tersebut. Itu tembusan. Nah, lebih jelasnya, nah ini di seperti ini ya. Jadi ada kepala surat, kop surat ya, karena resmi, tanggal, nomor surat, sifat surat, dan seterusnya sampai ada tembusan. Ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya mungkin nanti di mata kuliah korespondensi nanti ada lagi. Jadi ini kita masih kulit-kulitnya dulu ya. Kalau dibahas sekarang nggak cukup waktunya. Korespondensinya satu mata kuliah sendiri. Oke. Nah, dari sini ini salah satu bentuk surat. Bentuk surat itu ada 8. Nah, ini yang biasa digunakan yang bentuknya seperti ini yang sering kita lihat ya di perusahaan swasta atau pada umumnya. Ya, ada yang bentuknya miring-miring gitu. Itu bukan karena keidean atau kreativitas enggak, tapi memang bentuknya ada yang seperti itu. Ya, bukan iseng, tapi memang ada bentuknya. Ya, tapi yang sering digunakan modelnya seperti ini. Ini model apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Bentuk surat tentang bentuknya kan 8. Nah, ini tentang apa? Betul. Resmi bentuknya. Ingat nggak? Kak, itu lipatannya. Apa ini? Lurus, lurus, penuh. Ingat nggak yang SMK? Ah, itu ya. Ini bentuknya setengah lurus. Nah, iya, bisa saya tanya lagi. Ke SMK lagi deh. Ya, ini bentuknya setengah lurus. Setengah lurus itu maksudnya apa? Iya, betul, setengah lurus. Karena di sini ada yang dia ke dalam, menjorok ke dalam. Kalau lurus penuh, semuanya di kiri. Tanggalnya di kiri semua, di kiri. Terus tanda tangannya dia di kiri. Pokoknya di kiri semua. Nggak mau ke kanan dia. Maunya ngiri aja. Ya. Tapi kalau ini bentuknya setengah lurus. Jadi ada, iya betul, semi block style, setengah lurus. Ya, mm-mm, betul. Nanti itu di korespondensi ya. Kalau saya bahas di sini panjang nanti. Ya. Nah, tapi bentuk ini bukan berarti semuanya harus seperti ini, enggak. Masing-masing perusahaan punya kesempatan untuk menentukan mau modelnya seperti apa. Tuh. Iya, nggak ada pengaruhnya. Itu gayanya mereka. Modelnya mau seperti apa. Kalau di LP3 kalau nggak salah kiri, lurus kiri itu. Kiri semua. Justify. Kalau pemerintahan, semi. Dia ada yang di kanan tuh. Kepadanya. Kalau yang kelurahan gitu, ada yang di kanan, apa? Di kanan tuh tujuannya. Terus tanda tangannya di kanan. Iya, ketentuan dia dalam membuat surat seperti apa itu ditentukan. Ada tata naskahnya namanya, aturan-aturan dalam membuat surat. Hmm, enggak gitu. Iya, enggak ada. Dia tinggal menentukan mau bentuknya yang mana gitu. Iya, ditetapkan sama pimpinannya bentuk surat kita selama berkorespondensi seperti ini ya. Ukuran kertasnya ini ya, kop suratnya ini ya. P3 kop suratnya ini udah ganti ke berapa nih? Dulu nggak seperti yang kalian dapat sekarang. Ada modelnya yang dulu lebih simpel. Kalau sekarang kan ada kayak layer gitu ya belakangnya. Kalau dulu nggak ada, cuman pojok kiri Politeknik AP3I udah. Sama bawahnya ada apa kayak garis biru. Nah sekarang garis birunya udah nggak ada. Diganti ada logo Instagram apa gitu ya, medsosnya gitu. Kalau dulu tuh nggak ada, karena dulu belum ada media sosial. Terus akhirnya diganti, direkturnya ganti, diubah ketentuan dalam
korespondensinya, diperbarui. Oh, klub suratnya seperti ini, ditetapkan, akhirnya semua diganti. Oh, jadi bentuk ini tidak akan berubah gitu, mengikuti perkembangan dari organisasinya, perkembangan perusahaan ini. Gitu. Jadi ini yang tahun kapan gitu, kop suratnya pasti bisa ada berbeda. Logo aja kan bisa berubah. Kalau logonya berubah, kop suratnya ikut berubah. Gitu. Pertamina misalnya kemarin ada banyak berapa kali berubah ya. Berarti nanti ketika logonya berubah, semua atribut korespondensinya juga berubah. Stempelnya berubah nggak? Berubah. Tuh. Ya, stempel. Jadi kalau merubah logo tuh merubah banyak administrasi yang berubah. Ya, betul. Ya, karena kan ini isinya tadi apa? Ini ya, identitas pengirim. Kan berarti harus benar dong. Logo, alamatnya, kantornya pindah, kop suratnya bukan pindah, ganti. Ganti alamatnya ya. Kan kalau kop surat kan di atasnya apa? Oh nih, ini aja langsung. Ini jalan raya gitu kan ya. Oh, kantornya pindah gitu. Berarti semua kop suratnya harus diubah. Nomor teleponnya ganti aja harus ganti. Jadi harus hati-hati untuk mengganti identitas tempat organisasinya. Karena jadi identitas di surat menyuratnya, korespondensinya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi karena ini bisa jadi duta kan surat itu mewakili perusahaannya itu saat memberikan informasi. Jadi identitasnya harus valid, harus sesuai, harus benar. Jangan sampai nanti kok alamatnya di Jogja gitu. Padahal Politeknik LP3I Jakarta. Nggak taunya yang nyetaknya Tipo. Rugi itu. Berapa percetakan, berapa rim dicetak suratnya ya. Nah ini contoh realnya kalau dari surat. Ini saya bagi dua ya. Karena nggak cukup slide-nya. Jadi yang di atas kop surat biasanya ya hurufnya lebih besar, ya, tampilannya menonjol karena itu identitas dari surat-suratnya. Tanggal surat dan seterusnya, nomor, ya, isinya. Nah, ini lanjutannya bawahnya, penutup, nama penanda tangan, jabatan, ada inisial, dan ini enggak ada tembusan ya. Ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Jadi udah sering lah ya nemu surat, nerima surat udah sering kayaknya. Surat peringatan enggak? Jangan lah ya. Surat penambahan bonus ya. Surat kenaikan gaji ya, seneng itu ya. Mudah-mudahan. Nah, dari sini maka manfaat tadi saya tekankan surat ini kan harus ditangani, harus ada yang mengurus gitu. Ada bagian yang mengelola surat yang tercipta di organisasi tersebut, baik surat yang keluar yang dikeluarkan oleh organisasi atau yang diterima oleh eksternal yang ditujukan ke perusahaan kita. Ya, jadi karena punya manfaat, nah maka kalau kita ditangani dengan baik, berarti kan ada pencatatannya. Maka surat itu dicatat dengan baik, tercatat. Sudah berapa banyak sih surat yang dikeluarkan oleh perusahaan? Atau sudah berapa banyak orang yang mengirim informasi atau menawarkan misalkan tentang penjualan gitu ya, menawarkan untuk kerjasama. Nah itu kalau tercatat, jadi bisa ada datanya yang menunjukkan, oh perusahaan kita dalam 1 tahun ini sudah ada misalnya 60 perusahaan yang minta untuk kerjasama. Buktinya dari mana? Dari surat yang diterima. Karena dicatat gitu. Ada berapa banyak yang datang suratnya diterima. Misalnya itu. Kalau nggak dicatat, tidak terekam. Jadi nggak bisa menghasilkan informasi tadi. Informasi tentang berapa banyak pihak eksternal yang mulai tertarik untuk meminta penawaran misalnya ya atau kerjasama. Nah yang kedua dengan ditangani maka prosedur penanganan suratnya jelas. Misalnya ketika ada surat permintaan kerjasama, ketika dicatat, ditangani dengan baik, maka dia terdistribusi dengan baik. Gitu. Diterima kan bisa aja oleh security mungkin ya, atau resepsionis. Gitu. Kalau dia tidak paham prosedur penanganan suratnya, maka suratnya tertimbun aja di resepsionisnya. Tapi kalau dia paham penanganan suratnya, bisa didistribusikan, disampaikan gitu ya, sesuai dengan tujuan dari surat tersebut. Jadi jelas penanganan suratnya, jadi nggak ada yang terlewat informasinya. Dan berikutnya surat akan tersimpan dengan baik dan mudah ditemukan. Karena kalau sudah ditangani, dicatat, kan nanti ada proses penyimpanan. Nah nanti penyimpanan ini
satu mata kuliah lagi nih. Iya, beda lagi namanya kearsipan. Jadi berlanjut tuh. Waalaikumsalam. Lulus lah, boleh gitu. Harus lulus ya, nggak boleh. Gak lulus-lulus bu gitu. Nggak bisa habis kerjaannya. Iya, bahas surat doang gitu. Panjang jadi ternyata ya kegiatan kantor. Jadi kalau udah numpuk di resepsionisnya atau di penerima suratnya, maka kegiatan berikutnya adalah menyimpan tadi, disimpan dengan baik. Mana yang urgent, mana yang suratnya rahasia, itu harus tahu ya. Mana yang suratnya biasa aja atau malah surat kaleng gitu ya. Pernah dapat surat kaleng, bukan kaleng ya, surat penipuan ya anonim anonim atau apa. Atau permintaan data tapi bukan dari pihak yang benar. Dulu pernah itu dari email. P3I pernah. Waktu itu saya memegang email sekretaris direktur. Itu ada yang minta data mengatasnamakan dikti. Minta data mahasiswa, data dosen, berserta NIM. Pokoknya inilah data lengkap gitu ya. Terus jumlah apa gitu. Tapi dikirimnya username pengirimnya itu belakangnya Gmail. Seharusnya kalau dia mengatasnamakan pemerintah, nah belakangnya apa sih domainnya ya namanya? Domainnya itu harusnya bukan Gmail. Yang resmi itu apa berarti kalau pemerintahan belakangan? Nggak tahu. Ayo, itu udah pada kerja. Yang belakang go.id biasanya. Government ID itu Indonesia. Kalau dari pemerintahan. Kalau Gmail tuh bisa swasta kan. Swasta aja perusahaan kalian mungkin ada yang dapat email corporate? Ada ya? Masih ada ya? Ada. Biasanya ada. Nah, itu berarti menunjukkan formalitas dari perusahaan. Jadi, oh ternyata dari Gmail dibaca-baca lagi, udah panik kan ya, diminta data harus segera gitu. Kalau enggak nanti berpengaruh ke akreditasi, wah, udah bikin panik, ternyata emailnya email bodong. Jadi harus teliti juga tadi saat menerima surat ini siapa yang ngirim. Ya, jangan sampai nanti udah panik langsung dibalas, main kirim, wah, datanya dimanipulasi. Ya, nanti kampusnya kena. Untungnya enggak ya, jadi udah ketahuan. Kok Gmail gitu, aneh ini orang. Iya, ya, alhamdulillah. Terus juga dikonfirmasi lagi kan. Kita kan juga nggak mungkin langsung begitu aja nerima. Harus konfirmasi kan kita juga menjalin apa pertemuan kan, punya grup, punya apa teman yang bekerja yang sama, pasti bisa saling konfirmasi gitu. Betul nggak diminta data ini gitu. Nggak ada permintaan. Berarti kan ini oke. Terus kita laporkan ke Dikti, Diktinya bikin pengumuman bahwa tidak pernah meminta bla bla bla. Jadi itu harus apa ya teliti gitu ya ketelitian dalam membaca terutama membaca surat yang khusus. Wah harusnya saya bawa games ketelitian ya. Nanti deh habis lebaran ya. Saya bawanya ini. Lupa lama banget gitu. Habis lebaran mendingan bawa kue aja ya. Ya dapat THR. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah kalau ditangani dengan baik rahasia surat juga terjaga. Ya. Jadi misalnya tentang tagihan gitu kan OB nggak perlu lah tahu tagihan bosnya gitu ya. Nanti kepikiran gitu. Apalagi slip gaji direkturnya gitu dia ngelihat, kan bahaya gitu. Serangan jantung dia ngelihat gajinya jauh gitu. Ya ini beberapa manfaat dari penanganan orang. Ada hal lain nggak kira-kira manfaatnya? Apa sudah tercover semua dari empat ini? Sudah ya, kayaknya hampir semuanya kalau ditangani dengan baik, insya Allah apa kegiatan operasional perusahaannya juga berjalan dengan baik dan efektif. Gitu. Nah, berarti bagian administrasi ini bukan hal yang sederhana gitu. Jadi penting gitu. Jadi jangan menganggap admin tuh sebelah mata gitu. Kadang suka oh cuma staf admin cuman gitu. Padahal dia penyedia data yang kalau dia salah tuh bisa semua kacau gitu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang online tidur apa terawih apa makan kolak? Keselak banget. Aduh. Ya. Nah, oke. Tadi di sini ada manfaatnya rahasia surat terjaga. Nah, ini berhubungan dengan penggolongan surat ya. Ada berdasarkan wujudnya. Ada yang bersampul, ada yang bentuknya kartu pos, ada yang warkat pos hampir sama ya. Telegram sekarang udah jarang ya. Fax masih ngalamin.
Ada yang teman-teman masih ngalamin fax? Ada ya, tapi mungkin kalau anak-anak sekarang udah jarang, udah nggak tahu dia mesin fax itu apa gitu ya. Tuh, fax apa? Ya itulah pokoknya. Ya, ada memo, ada nota, surat tanda bukti. Nah, itu berarti dari bentuknya. Ada yang apa ya? Ya bentuknya gitu, wujud fisik dari suratnya itu. Bahkan sekarang ada yang bentuknya digital, ya kan? Email itu bentuknya digital. Nah, ini kalau yang dari fisik yang nyata. Berdasarkan pemakaiannya. Nah, ini ada yang pribadi, pemerintahan, bisnis, sosial. Terus kalau dari sifatnya dan penyelesaiannya ada yang biasa, confidential, artinya rahasia, ya betul. Dan rahasia, bawahnya ditulis lagi, ya, atau sangat rahasia misalnya, confidential, sangat. Ya, jadi penanganannya pasti berbeda. Ya, oke. Bahkan peneletakan surat, misalnya yang ada teman-teman di sini yang sekretaris atau bagian TU, itu kalau buka surat, surat apapun, kalau bisa jangan terletak seperti ini di mejanya gitu. Ya, apalagi draft atau apa ya. Tapi karena kita nggak tahu siapa yang lewat baca isinya gitu. Kepo betul. Diisi nggak tahu tentang mutasi karyawan, wow, heboh sekantor. Padahal itu karyawan PT mana gitu ya. Atau pengurangan karyawan, wah udah stres gitu. Padahal baru lihat draftnya doang gitu. Nggak tahu tugas kuliah dia. Lupa dia kalau bos HRD gitu. Ya, jadi harus diperhatikan juga dalam menyimpan tadi kaitannya dengan menyimpan. Nah, ini penggolongan dari jenis surat. Nah, sekarang berarti kita fokus ke surat resmi ya, karena kaitannya di perkantoran. Jadi digunakan untuk kepentingan resmi baik perorangan, instansi maupun organisasi lainnya. Ya. Kalau resmi udah pasti ada kop surat dan ada stempel perusahaan atau instansi yang mengeluarkan surat itu. Beberapa mahasiswa tugas akhir itu ada yang observasi penelitiannya di UMKM. UMKM itu instansi resmi nggak? Resmi ya. Kalau dia punya apa surat izin pendirian usaha sudah dikatakan resmi dong, formal ya. Tapi kelemahannya kebanyakan mereka belum mempunyai kop surat ya kan untuk berkorespondensi. Untuk stempel perusahaan tuh kayaknya nggak mungkin punya UMKM. Terus, nah, humas apa lunas ya, lunas doang sama bawahnya nomor telepon gitu ya. Ya, ya sebaiknya, nah harusnya punya. Ya. Makanya ada beberapa bu, saya udah observasi tapi ternyata mereka nggak bisa ngeluarin surat keterangan kan butuh ya kalau apa penelitian tuh dia butuh surat keterangan sudah mengambil data meneliti tapi belum nggak bisa mengeluarkan surat karena mereka nggak pernah punya surat seperti ini gitu. Nah ini makanya tugas kita yang D3 ini membantu mereka membuatkan konsep kop suratnya, membuatkan logonya kalau perlu, gitu. Stempelnya sekalian gitu. Jadi surat pertama dikeluarkan surat dia sendiri gitu ya. Iya, gitu. Ada beberapa itu. Akhirnya saya minta, yaudah kamu buatin aja. Gitu. Emang boleh bu? Iya boleh, kenapa enggak? Gitu. Itu gratis sudah. Jadi yang tanda tangan tetap pemiliknya, ownernya, ya. Jadi resmi itu pasti ada kop suratnya, ada stempel perusahaan. Stempel berapa sih juga kan nggak mahal. Nah, 70-an. Gimana? Enggak lah. Kan atas izin dari pemiliknya juga kan. Kan ditanya, ditawarkan, Pak, saya buatkan gimana gitu, untuk berkorespondensi. Karena nanti mereka biasanya UMKM kalau mau dapat bantuan dana atau apa kan membuat proposal, membuat laporan. Itu kan ada identitasnya juga. Perlu. Iya, bisa juga. Ya kan tergantung kita ya balik lagi penggunaannya untuk apa. Ada resikonya lah. Setiap kerjaan pasti ada resikonya. Ya. Oke. Nah, dari surat resmi ini, contohnya ya surat dinas, edaran, dan lain sebagainya banyak ya surat resmi ini. Nah, surat dinas berarti yang berhubungan dengan dikirim atau ditulis oleh instansi atau kantor untuk keperluan dinas. Ya, bahasanya baku, memperhatikan kaidah kebahasan yang benar. Surat kuasa, surat panggilan, tugas, peringatan, banyak.
Kalau di korespondensi itu banyak lah ya. Semua divisi pasti mengeluarkan surat ya. Di HRD aja suratnya banyak. Keuangan ada juga banyak. Marketing juga banyak. Jadi setiap bagian pasti menghasilkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Surat dinas, kemudian kita bahas ke surat masuk dan surat keluar. Nah, ini umum nih. Kalau surat masuk berarti surat yang diterima oleh organisasi yang berasal dari seseorang atau suatu organisasi. Jadi kop suratnya selain dari perusahaan kita. Kalau surat keluar, kita yang membuatnya. Berarti kop suratnya atas nama kita. Yang tanda tangan pimpinan kita atau kita sendiri. Itu yang membedakan. Jadi kunci membedakannya, tahu dulu identitas kitanya. Saya ini siapa, perusahaan apa. Nanti di suratnya itu baru terlihat. Kop suratnya atas nama siapa nih? Atas nama perusahaan lain, berarti dia surat masuk. Tapi kalau kop suratnya atas nama perusahaan saat kita bekerja, berarti itu surat keluar. Bisa diikuti? Ini harus ini agak ini ya, agak simpel tapi agak ngejelimet ya. Oke. Nah, sekarang menangani surat masuk. Nah, oke, kita bicara yang manual ya. Kalau elektronik nanti, kalau elektronik kan udah langsung ting bunyi, langsung ada notifnya gitu ya, gampang. Ya tadi ting gitu. Nah, sekarang yang manual biasanya kalau dikirim via pos tadi ya, atau ada kurir langsung datang. Nah, berarti yang menerima pertama kali surat itu bagian security. Ya, dari security mungkin dia hanya menyampaikan aja, tapi nggak membuka. Tapi hanya membaca tujuannya betul nggak ke kantor ini. Pasti itu kan yang pertama. Belum sampai ke menyortir. Menyortir itu memisahkan. Dia baru membaca itu. Terus disampaikan ke bagian resepsionis. Nah, resepsionis baru mulai membuka. Buka dulu. Nggak langsung baca kan. Iya, buka dulu amplopnya. Ya, ya, karena udah sesuai kan kalau tahap awalnya dicek sama security-nya ini udah sesuai tujuan kantornya betul, nggak salah alamat lah gitu. Baru dibuka resepsionis, baru dibaca. Dibaca tujuannya ke siapa, tapi dibaca juga di sampulnya apakah itu rahasia, betul. Kalau rahasia kan rapet tuh, biasanya bagian keuangan yang rahasia ya. Inian ATM, karena dia ngirim apa kartu ATM ke tempat kerjanya gitu. Kartu kredit itu jangan dibuka. Dibawa pulang aja. Bawa pulang juga nggak tahu ya ngapain. Oke, setelah itu disortir, dibuka sampulnya, mengeluarkan surat dari sampul, dibaca, baru dicatat. Itu baru masih di bagian resepsionis. Masih ada lanjutannya nggak? Setelah dicatat. Masih sebenarnya ini belum lengkap. Setelah dicatat terus diapain? Didiemin aja. Disampaikan. Ini ada yang belum lengkap nih. Disampaikan sesuai tujuan suratnya. Ya, disampaikan. Terdistribusi baru selesai tugasnya. Ya. Nah, di penerimaan ini ya, jadi nah ini walaupun masih semester tingkat 1, saya udah selalu ngasih ide-ide tentang tugas akhir. Jadi biar berasa langsung lulus gitu ya. Karena ini satu kegiatan ini bisa jadi satu tugas, satu judul tugas akhir. Jadi kalau tempat kerjanya mau bahas tentang surat, idenya bisa tentang ini. Tapi kalau mau yang hal yang lain juga bisa dari yang lain. Ya. Saya pengiriman barang itu udah jadi satu judul. Tinggal prosedurnya seperti apa. Nah ini prosedur penanganan surat masuk. Oh, surat masuk doang. Nanti keluar ada lagi. Ya, kegiatannya apa aja saat penerimaan surat ini? Mengumpulkan surat masuk, menghitung jumlah surat masuknya, hari itu ada berapa, sesuai nggak dengan catatan yang buku yang dicatat, ya. Diperiksa ketepatan alamatnya, dikelompokkan berdasarkan jenisnya yang biasa, yang urgent, rahasia, itu dipisahkan. Kemudian ditandatangani ketika sudah dikirim tadi ya, di atas nih. Belum. Dikirim itu ada bukti bahwa surat itu sudah diterima oleh yang bersangkutan. Ya, kemudian membuka, kalau ini yang melalui email, memeriksa keakuratan surat yang diterima. Sortir. Kalau sortir berarti memisahkan, menggolongkan tadi yang surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia, urgent atau ternyata ini surat apa tadi surat yang salah alamat, dan tadi bisa dipisahkan.
nanti dikembalikan kah atau dibuang, terserah gitu ya. Disortir, kemudian dicatat. Nah, ini yang penting nih, pencatatannya. Pencatatannya gimana dicatatnya? Catat di hati. Di buku ya, ada bukunya. Ada 3 sistem pencatatan yang bisa dilakukan dalam penanganan surat masuk dan surat keluar. Yang pertama ada buku agenda, ada kartu kendali, dan ada tata naskah. Nah, yang sederhana yang biasa digunakan yaitu menggunakan buku agenda. Nah, ini yang kita pelajari adalah buku agenda. Kalau tata naskah, kartu kendali ini udah TU banget ya. Jadi kayaknya kalau di perusahaan jarang dipakai. Nah, jadi yang langsung apply di tempat kerja aja ya. Jadi lebih praktis. Nah, itu biasanya buku agenda. Pernah lihat buku agenda surat? Pernah lihat doang. Pernah catat? Pernah ngisi? Belum. Nah, lihat doang ya ada buku agenda. Beda ya buku tamu dengan buku agenda surat itu beda. Jadi kalau buku tamu ketik datang identitas yang datangnya. Tapi kalau buku agenda surat adalah suratnya. Jadi mungkin kurirnya itu nggak perlu ngisi buku tamu karena dia mengantar doang. Tapi yang dicatat adalah suratnya. Tapi ada juga yang dia datang tanpa membawa dokumen, berarti dia mencatat di buku tamu gitu. Jadi harus dibedakan. Oke, kita bahas yang buku agenda. Nah, buku agenda ini apa? Buku agenda ini adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat, mengagendakan surat masuk maupun surat keluar dalam suatu perusahaan. Nah, fungsinya apa ya tadi untuk mencatat seberapa banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak surat yang tercipta, surat yang terima, berarti perusahaan itu semakin berkembang, ya kan ya? Kalau sedikit yang mengirim permintaan barang, pembayaran tagihannya sedikit ya berarti kan bangkrut malah ya. Atau sedikit produktivitasnya terlihat dari jumlah korespondensi yang dia jalin gitu. Jadi terlihat, oh buku agendanya udah 5 tahun satu buku aja, nggak ganti-ganti, berarti masih sepi pengunjungnya gitu ya, apa masih sedikit rekan ini ya bekerjanya ya. Nah maka buku ini disebut agenda masuk atau daily mail record. Ya. Nah ini fungsinya sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Ya. Kemudian mengetahui penomoran surat, ya surat keluar terutama. Misalkan tadi, oh saya dapat surat nih dari perusahaan Anda tentang tagihan pembayaran. Padahal saya udah bayar loh. Gitu. Yaudah nomor suratnya mana? Itu maksudnya untuk mengecek. Dicek dari buku agenda. Oh ini nggak ada nomor surat ini. Berarti ini suratnya palsu. Itu jadi alat bukti ke atas kan. Kita nggak pernah mengeluarkan surat tersebut. Oh ya. Kemudian mengetahui jumlah surat masuk maupun surat keluar dan membantu dalam melakukan pencarian surat. Saya sudah kirim ya surat tagihannya kapan? Yang pertama itu tanggalnya. Terus ini tanggal 16 misalnya. Nomor yang berapa? Baru dicari dengan buku. Kalau nggak dicatat di buku agenda nyarinya gimana? Ditumpuk begini satu-satu dibaca. Ya, habis waktunya. Tapi kalau ada buku agendanya terbantu fungsinya ini, membantu memudahkan mencari pelacakan surat yang masuk maupun yang keluar. Ya, fungsinya ini. Jenisnya, nah ini ada 3. Yang pertama buku agenda tunggal. Karena tunggal berarti dia hanya satu buku. Ya, yang mana memuat semua surat masuk sekaligus surat keluar dalam satu format. Jadi lebih hemat. Ya. Nah ini kolom-kolomnya seperti ini. Kan tadi covernya ya kalau di atas tuh. Nah, ini dalamnya kolom-kolomnya ada nomor urut, tanggal surat, tanggal agenda, nomor surat, M dan K itu apa? Kira-kira apa? Ah, betul. Masuk dan keluar. Berarti kalau dia surat masuk diberi checklist. Masuk. Keluar, ya cek itu. Dua-duanya nggak mungkin. Jadi harus salah satunya ya. Nggak mungkin. Disilang juga boleh, tapi salah satunya. Ya. Kalau misalkan dia surat masuk, berarti di sini ditulis dari. Ya kan? Kalau surat keluar, ke ada. Betul. Isi ringkas berarti perihal surat. Nah, tadi kenapa saya sampaikan di awal bagian-bagian suratnya tuh harus tahu dulu. Perihal surat yang mana di atas ya, bagian perihal surat.
isi ringkas, kemudian keterangan. Keterangan ini misalnya surat biasa, rahasia, urgent, atau hal lainnya, gitu. Pribadi kah, gitu ya. Lebih ke keterangan si suratnya. Nah, ini oke. Nah, tanggal surat berarti tanggal yang tertera di dalam suratnya. Kalau tanggal agenda, tanggal kita mencatat atau menerima surat itu, membuka surat itu. Biasanya kalau surat masuk, tanggalnya, tanggal suratnya lebih lama dari tanggal agendanya. Betul ya logikanya? Kalau surat keluar, tanggalnya adalah tanggal agenda. Nggak ada tanggal suratnya sama biasanya. Ya, tapi dicatatnya bisa ditulis di tanggal agenda. Tuh. Jadi digabung nih, masuk dan keluarnya. Nah, biasanya yang menggunakan format ini perusahaannya belum banyak korespondensinya, belum banyak kegiatan surat menyuratnya, jadi masih bisa digabung. Tapi kalau sudah besar, misalnya kayak LP3I, ini sudah dipisah. Itu saya membuatnya misah, yang masuk dan yang keluar. Dan pasti yang lebih banyak yang keluar, ya karena orang rusuh ngirim segala macam ya. Nah, itu paling banyak yang keluar. Nah, yang dipisah itu berarti yang nomor 2, buku agenda berpasangan. Ya, buku aja berpasangan kok kamu sendiri cuak gitu ya. Aduh, buku aja pasangan. Nah, lagi puasa, Bu, gitu ya. Iya, ya bukunya aja berpasangan. Jadi eh, dibuat eh, sebelah-sebelah. Kolomnya tetap satu buku, tapi berpasangan. Gimana ya? Gini deh, langsung aja lah ya. Nah, tapi dalam satu buku, tetap satu buku ya, berpasangan. Ya kayak buku nikah kan, ya kan berpasangan. Nah, ya, iya. Nah, oke. Jadi surat masuk terus ini surat keluar. Jadi kolom surat masuk keluarnya tuh dibesarin ya, misalkan. Terus yang ketiga, nah ini dia masing-masing bukunya kembar. Jadi ada 2 buku. Yang satu khusus surat masuk, satu khusus surat keluar. Jadi kolom yang M dan K-nya itu sudah tidak ada. Ingat ya, yang tadi kan di pertama ada kolom M dan K-nya itu berarti sudah nggak ada. Jadi ada 2 buku. Nah ini biasanya yang udah perusahaannya udah banyak lah gitu ya, udah banyak. Jadi kalau digabung malah menyulitkan. Jadi dia dipisahkan bukunya. Nah, terus perusahaan pakai yang mana? Baiknya, semuanya baik. Tergantung tadi jumlah aktivitas yang dihasilkan dari perusahaan itu. Kalau memang udah tinggi, banyak gitu ya, maka bisa menggunakan yang nomor 3. Yang 3 itu apa? Yang kembar. Gitu. Kalau masih UMKM tadi ya, UMKM masih CV, ya pakai yang tunggal aja lah gitu yang pertama. Jadi lebih hemat dan lebih praktis mencarinya. Nah, ya, sampai sini bisa diikuti? Ya, Insya Allah. Nah, oke, ini agenda kembar. Jadi ada 2 buku ya. Oke. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Ini buku tunggal. Ya. Ini dia ditambahin kode. Ini opsional ya. Biasanya perusahaan ada kode-kodenya. Tapi ada juga yang tidak menuliskan, memberikan kolom kode. Gitu. Ya. Oke. Biar nggak ngantuk, ayo tolong bantu. Hah? Kode bukan. Kode penyimpan nanti berhubungan dengan arsip. Nah, nanti itu nantilah ya. Tolong sayang, nanti nanti kalau yang cowok saya panggil sayang baper. Hah? Iya, bagikan. Baper juga ya. Wah, geli gimana gitu ya. Nah, yang di online eh, saya kirim via WhatsApp ya. Tolong dibuka WhatsApp grupnya. Halo, yang online? Online ada berapa orang nih? 12 ya? Imam, petunjuknya dibaca dulu. Ya, iya. Iya, karena banyak yang nggak masuk ya. Iya, bukan besok ya. Waduh, kalau bawa pulang oleh-oleh lah.
Edu Jago. Mana? Yang online sebentar ya. Ya, iya. Maksudnya gimana? Ayo. Nah, yang online bisa ambil lihat dokumennya di WhatsApp group. Nah, kalian buat kolomnya itu di Excel di rumah ya. Di rumah ada Excel nggak? Ada komputernya nggak gitu ya. Nah, coba bareng-bareng. Ini jadi setiap ada surat ini kita harus tahu dulu posisinya, posisi diri kitanya. Jadi makanya kenapa ada situasionalnya. Anda adalah seorang untuk memosisikan kita sebagai perusahaan yang mana gitu. Kalau nggak ada ini ya bingung nanti ya. Jadi harus paham dulu kita sebagai sekretaris di Tanaka Imada Corporation ya. Dan ini ada surat-suratnya. Nah, maka ada berapa surat? Pertama dibaca dulu kan? Dihitung dulu jumlahnya ada berapa suratnya? Ada 5 kalau nggak salah ya. 5. Oke, ada 5. Nah, kemudian sekarang disusun suratnya. Ini boleh dibuka ya? Kalian buka. Biar enak dibuka. Ya, kalian susun dulu sesuai tanggalnya dulu. Jadi angka-angkanya kan tuh ya. Baca suratnya, tentukan dia surat masuk, surat keluar. Buka dulu deh staples-nya. Kenapa? Iya, nomornya nggak surat masuk atau keluar dulu aja sesuai instruksinya. Dibuka dulu, Mas. Ya. Dah, sudah dibuka. Nah, sekarang lihat surat nomor satu. Ini saya kasih nomornya ya. Surat nomor satu. Tadi kita di perusahaan apa? Tanaka. Lihat kop suratnya. Kop suratnya Tanaka atau bukan? Bukan. Berarti surat masuk. Beri tanda M di atasnya. Pojok kanan. Boleh. Iya, bisa masuk. Nah, sekarang surat dua. Masuk, keluar, masuk. Ya, beri tanda M. Surat tiga. Surat keluar. Ya, betul salah. Masuk. Masuk, masuk. Surat empat. Keluar. Oke. Lima. Keluar. Oke. Kalau sudah, nah sekarang susun tanggalnya. Yang paling lama, dia yang paling depan. Lihat tahunnya. Tahunnya sama nggak dulu semua? Jangan-jangan beda tahun. Ini nih. Sama. Oke. Bulannya di depan. Yang paling lama di paling atas. Ya. Berarti apa dulu? Januari, Februari. Kan gitu ya? April, Mei. Nggak usah pusingin masuk keluarnya dulu. Pokoknya tahunnya, tanggalnya dulu. Kan tadi udah dikasih kan kodenya, udah selesai. Sekarang lihat tanggalnya. Tahun sama bulan. Nah, beda-beda. Urutkan dari bulan yang termuda. Berarti Januari dulu, Februari. Nah, terus ya. Nah, nanti dari bulan itu disusun tanggal yang muda paling atas. Bisa diikuti. Nah, berarti paling pertama apa? Surat ketiga. Oke. Terus, sebentar saya cek. Surat satu. Terus, surat empat. Lima ke dua. Ya. Sudah berurutan kan ya? Nah, sekarang baru dicatat ke buku agenda. Nah, gitu. Ya, nih. Ya, tulis nama identitasnya. PT apa berarti? Tanaka Imada Corporation. Aku harus bisa ikutin. Kamu masih koslet. Wudhu dulu. Wudhu dulu. Apa terawih dulu? Waduh, ya. Yang online gimana? Bisa ngikutin? Bingung kayaknya yang online ya.
Bingung. Makanya besok jangan online, datang aja. Ah, biar seru. Dan tahu Astagfirullah. Buku hijau. Ya, berarti yang dicatat yang pertama surat tanggal 15 apa? Februari. Dia surat masuk surat keluar. Keluar. Berarti nggak ada nomor agendanya. Berarti adanya tanggal sorry, nggak ada tanggal suratnya. Tanggal agenda langsung. Yang tertera di suratnya. Nomornya nomor satu. Tanggal agendanya berarti tanggal suratnya. Karena dia surat keluar. 15 Februari. Terus tanggal suratnya sama. Iya, sama. Kalau surat keluar sama. Mm-mm. Terus nomor surat sesuai dengan yang tertera di surat. Enggak, nomor, oh iya, nomor satu. Oh, sorry, nomor surat. Ini, nomor surat. Coba lihat di kolom surat, itu ada nomor dan tanggal. Berarti nomor surat, bukan nomor yang di kiri, ya. Ya, yang tertera di surat. Nih, 165 TIC, ya, terusnya. Iya, karena keluar berarti awalnya kepada. Kepada siapa? Alamatnya kepada siapa tuh? Marketing manager, ya, Supar Winata dan seterusnya. Ini tulis M atau K ke bawah. Iya, lanjut ke bawah kalau nggak muat kolomnya. Ya, ini tanggal. Hah? Iya, sama. Kalau surat keluar sama tanggalnya. Iya, nomor suratnya tulis yang lengkap, nggak boleh depannya doang. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yang baik. Ya, tulis atasnya kepada karena dia keluar. Kepada, kepada, ya, iya. Nama PT-nya, alamatnya nggak usah, kan langsung marketing aja. PT apa? Corporation ini ada terusnya. Ya, nggak usah. Kan bisa ke bawah. Kan saya bikin panjang itu. Ya. Nah, ini tulis M atau K-nya, jangan lupa. Masuk atau keluar. Keterangannya dikosongkan saja. Keterangannya dikosongkan aja, karena ini surat biasa. Ya, kepada, mana ini, tulis kepadanya, karena dia keluarkan. Kepada marketing manager, Surus Corporation. Ya, gimana? Enggak, sampai nama perusahaannya aja. Nama perusahaannya aja, ya. Ya, oke. Aduh, aduh. Gimana? Bingung? Ya, ya, betul. Kepada. Hmm. Isi ringkasnya perihal. Ya, sebentar. Isi ringkasnya berarti tentang perihalnya apa? Surat penawaran. Hmm. Iya, tanggal terima. Tapi gini, tar dulu ya. Pelan-pelan, tar dulu. Biar satu dulu selesai. Yang surat keluar udah. Jalannya nggak usah deh. Oh, udah tulis ya udah. Jangan- Yang rajin nggak apa-apa lah ya. Nah, gimana? Masuk kepada, kok masuk keluar dong? Kan ini sudah keluar. Ini sudah keluar. Kan PT Tanaka, kamu kerja sebagai Tanaka. Berarti membuat surat ini. Berarti surat keluarnya bukan masuk, keluar, Kak. 2 hari dari
tanggal surat. Ya. Oke, sekarang yang kedua surat masuk ya. Nah, kalau surat masuk diagendakannya itu 2 hari setelah setelah tanggal surat. Tanggal suratnya tanggal berapa? 23 Februari. Berarti dicatat di kolom tanggal agenda tanggal 25 Februari. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Ya, karena ada proses pengiriman. Jadi nggak mungkin sehari kirim, kecuali email ya beda. Ini kan manual. Kalau keluar nggak sama agenda dengan tanggal suratnya. Ada beberapa yang ditulis, ada yang dikosongkan. Ini ada yang dikosongkan. Nah, ada yang tulis juga nggak apa-apa. Iya, tapi sama. Tapi kalau surat masuk 2 hari dari tanggal yang ada di surat. Nanti ini masuk ke uji kompetensi ya di tingkat 2. Perihal sayang. Perihal. Hal. Penawaran. Surat. Iya, udah. Penawaran. Intinya lihatnya di sini jangan ini. Nih, hal. Iya, perihal. Keterangannya dikosongkan aja. Apa? Ini tanggal. Oh iya betul. Tanggal suratnya ditulis juga tanggal suratnya. Yang ini sama karena dia keluar. Kalau ada surat masuk berarti ini yang ada di suratnya. Tanggal 2, 23. Nah, tuh. Nyatet aja lumayan ya. Ya, iya dari kop suratnya. Betul. Ya, dari atau kepadanya lihat di kop suratnya. Oke. Berarti surat siapa? PT Deliangsi. Iya. Kan emang misinya untuk itu. Isinya ya udahlah gitu ya. Biar cepet. Tapi di lapangan pasti berbeda ya. Ini kan hanya untuk latihan pencatatannya. Yang online gimana ini? Jadi baca, ada yang ngechat ya. Lagi Alhamdulillah ngabisin yang gorengan online baca. nggak sopan. Ah, kita ngabisin nasi diem-diem aja. Sambil saya absen ya. Ya tuh, ya ya. Ya, di foto nanti upload di kolom komentar ya. Agustina, Alifa Kusmayanti, Hadir, Bu. bisa tolong bantu cek Zoom nggak? Alifa Kusmayanti ada? Hadir. Alifa Salma?
Iya, kecil yang online. Imam. Amanda, Amelia, Hadir, Bu. Amiruddin ada. Ananda ada. Alifa Kusmayanti ada. Tadi sampai mana tuh? Andri Purnama online atau nggak ada? Ada. Anggra ini Hadir, Bu. hadir ya? Tadi ada suaranya. Nah, Anissa Bu, hadir. Hizria ada ya? Coba bantu Imam, suaranya nggak ada itu. Ulang ya. Anggra ini ada. Hadir, Bu Angda. Ada. Anissa, Satpam, Pak. Anissa Anissa Zanuarti hadir, Bu. hadir. Oke. Azi Wahyu ada tadi ya. Boni Setiawan ada. Ora. Boni nggak ada ya. Nah, nanti kalau orangnya turun, siapa yang di gudang? Chandra Timursah, Damor Alfa. Nggak ada. Fajar. Hadir, Bu, hadir. Oke. Ferdiansyah. Nggak ada. Fitria. Monan Julius. Nggak ada. Ibnu Apriliansah. Imam ada. Udah. Lydia ada. Lydia. Linda, Mary ada. Muhammad Fikri Hadir, Bu. oke. Muhammad Akbar ya. Nadia oke. Najwa, Oki Duyan di online ada nggak? Oki Duyan ada. Putri Puspita, Rahmat Nur Iman, Hadir, Bu, hadir. Mas Samin ada. Safira, Bukan Rawleh, Dor. Tipis, Dor, temenan, Dor. Saya mau tipis temenan. 74 111. ya foto dikirim. Dor. Recording in progress. Ya, ini nak. Kita balik ke sini. 500. Tapi sih kadang ya dikasih dulu. Kalau ya saya foto kan dulu aku. Sophie Lauren, Itu huruf bayar kue, Dor. Siti Muslihati, Ulan, Wahyu Putra ada. Hadir. Kita kini mau kita wae. Ini ngapa sih udah ada? Oki Duyan hadir, Miss. Siapa? Oki Duyan. Oke. Tadi udah saya save ini lagi. Bisa aku. Dor, titik Dor, kemudian Dor. Satu. Dia harus jadi tombol injing. Ya, bisa diikuti. Dor, kemudian Dor. Burung, burungnya bayar sekolah, Dor. Sekolah baik, sekolah. Pokoknya baru merangkul. Iya, kalau komentar aja. Nggak apa. Bisa kan? Enggak ya?
Saya nggak bikin ketugas dulu ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Sebentar, ekspektasi saya ketinggian ya, itu bisa ya. Bentar ya. Oke. Oh, memang ini jelas jelas dulu. Berapa? Berapa jor kalau bos saya malah tahu. Ya wes jor. Nggak bisa ya upload ini ya di komentar ya. Iya, sebentar. Oh ya nggak ada ya. Saya terlalu berpikir terlalu canggih. Tapi kalau di LMS bisa. Kalian punya LMS-nya nggak? Ini nggak ada ya. Ya udahlah, pakai yang ada aja ya. Ah, repot ya. Saya buat dulu ya. Dikirim di sini ya. Foto tugasnya masing-masing ya. Jangan punya temennya. Iya, sekarang. Google Classroom. Di foto, terus dikirim. Ya. Boleh bentuk PDF, boleh JPG. Nah, oke. JPG. Oke. Buka Google Classroom-nya cara uploadnya. Ya. Ya. Coba. Iya, nggak apa-apa. Oke. Di kertasnya ditulis judulnya. Iya, betul. Belum. PowerPoint. Nggak usah, jangan PowerPoint. Yang agak jelas fotonya, Mas. Ini gitu, terang. Ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan sedikit. Nah,
Nggak boleh check in. Check innya nanti. Aduh. Ya, oke kita lanjutkan ya. Jadi ini ya, ya pencatatan buku agenda. Langsung kirim di situ aja. Ya, pegang dulu. Pegang aja ya buat eh, kerja, buat penugasan. Oke, ini berarti kegiatan penanganan surat pencatatannya ya, surat masuk maupun surat keluar. Nah, sekarang kita bahas tentang surat keluar. Ya, kalau tadi kan surat masuk pencatatannya eh, diagendakan, kalau di tanggal agendanya 2 hari dari tanggal yang tertera di surat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pengurusan surat keluar? Nah, kalau surat keluar berarti kita mau membuat surat gitu ya. Maka ada pembuatan konsep ya, draftnya, suratnya. Nah, nanti dari situ kalau sudah setujui konsepnya oleh atasannya, baru dicatat. Bisa? Oke. Jadi kalau surat keluar berarti ada konsep suratnya dulu, ada draft suratnya dulu, baru dicatat tadi ke buku agenda ya, apa yang mau ditulis, dibuat suratnya, diketik, diperiksa, ditandatangani, diberi stempel, baru disampul suratnya, baru dikirim suratnya itu. Salinannya disimpan. Jadi kalau membuat surat, surat keluar itu harus ada salinannya, ya ada kopinya untuk disimpan untuk menjadi arsip bahwa kita pernah mengirim surat ini, gitu. Ya. Nah, surat keluar berarti kan kita mencetak nih, ya mencetak surat mau dikirim. Nah, saat mengirim ini kan pakai map, pakai amplop gitu ya. Nah, itu ada cara-cara melipatnya. Nah, nih. Ya, tadi yang siapa? Linda bilang ya, sistem ini adalah cara melipatnya. Nah, cara melipatnya seperti apa sih? Loh, kok. Nah, coba tadi salah satu surat aja yang kalian punya. Coba lipat deh. Kayak gimana sih yang kalau kalian tahu? Nah, nanti kita lihat. Nah, bikin pesawat, bikin kapal. Ngelipatnya gimana? Yang umum seperti apa? Atau nggak usah lihat ini deh, kalau menurut kalian kayak gimana sih gitu? Hah? Harusnya gimana? Mm-mm. Ya, nah, ya. Coba sini, sini diri, diri, sini. Asik. Sini, sini. Ayo, apa-apa kasih tahu. Kan siapa tahu jadi asisten besok. Nah, ya. Jadi ini dulu, gedein apa? Lebarkan dulu. Bagi 4 ya berarti. Nah, ini yang ini nih, nomor 5. Paralel. Nah, kop suratnya yang di depan. Nah, ya, lipat coba. Bisa nggak? Jadi harus sama bentuknya. Terus ada yang modelnya 3 ya. Kalau 3, ini pakai yang ini, pakai yang ini. Ini kan 4. Ah. Ah, ya. Nah, kop suratnya yang paling depan. Dibalik dong. Nanti ada tulisannya. Yang kop suratnya mana? Males deh kamu. Ah, ya. Akbar kayaknya sering nih. Kertas apa pemilihan kartu pemilihan umum. Itu ada cara ngelipatnya kan? Nah, gimana biar ngelipatnya gampang dibukanya gitu. Gimana? Tanda tangannya? Ya.
Depannya kopnya, betul. Kopnya setengah. Ya, jadi oke. Tepuk tangan dulu buat Linda. Ya, jadi betul ya. Ya, karena yang sering digunakan itu yang tadi Linda praktekkan. Ya, jadi kopnya depan, ya. Karena nanti mungkin ada yang amplopnya, ada yang kaca gitu ya, bukan kaca plastik gitu. Jadi biasanya ada tujuan atau pengirim suratnya, ya. Atau misalnya dia rahasia, berarti nggak boleh ada yang terlihat di sini tentang apa. Jadi yang lipatnya juga harus diperhatikan. Ya, sederhana tapi krusial gitu ya. Bisa Akbar? Aman, aman ya. Oke. Nah dari sini maka selesailah penanganan surat masuk dan surat keluar yang bersifat fisik manual ya. Nah sekarang dunianya sudah ada surat elektronik, surat elektronik atau yang biasa disebut email. Nah, hampir semuanya punya email ya, baik tukang beca aja punya email, saya rasa ya, karena dia harus butuh akun apa misalnya, akun akun buat download aplikasi kan, ya dia harus punya email. Ya, sekarang kita bahas sedikit tentang surat elektronik ini. Jadi surat elektronik atau surel ya merupakan persuratan yang dilakukan secara digital atau online dan merupakan contoh modernisasi dari surat yang telah diolah melalui aplikasi. Nah, yang umum kalau zaman dulu mungkin pernah dengar Yahoo, Rocket Mail dulu mah. Nah, jadul banget. Rocket, Yahoo, terus apa sekarang mulai Google ya, Gmail gitu. Dan sekarang Google sudah menguasai semuanya dalam dunia pekerjaan worksheetnya. Bahkan kita bisa membuat surat itu draftnya bisa langsung online gitu, nggak perlu dikirim lagi. Contohnya misalnya di sini kan ada Google Classroom ya. Nah, sini Google Classroom. Ini ada pernah dengar Google Docs, dokumen. Nah, itu bisa di-share ternyata. Ya, Google dari email dulu deh. Aduh, kebuka emailnya. Ya, ada Google Docs, ada Google Slide, ya. Jadi presentasi saya bisa kalian akses gitu. Jadi tanpa harus mendownload aplikasi, tanpa harus di-download filenya, sebenarnya bisa, ya. Terus bisa langsung, misalkan kalian rapat nih, terus males ngetiknya gitu ya. Itu bisa dari Google Docs itu udah bisa mengetik sendiri. Jadi ada mikrofonnya yang dinyalakan, jadi siapapun yang ngomong di depan laptopnya itu langsung tertulis gitu. Jadi notulen rapatnya. Jadi itu sangat memudahkan kita dalam pekerjaan perkantoran gitu ya. Nah, salah satunya adalah surat elektronik ini. Nah, elektronik ini punya manfaat ya pasti bisa menghemat waktu dan tenaga dalam membuat surat gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian dapat mata kuliah korespondensi mungkin secara manual dan sudah praktek di komputer. Jadi mengetik suratnya, gimana menyimpannya dan nanti bagaimana mengirim sampai ngeprint mungkin ya suratnya itu di print sesuai nggak bentuk ukurannya. Ya, nanti ukurannya nggak tahu ya A5, kertasnya A2 ya jadi beda sendiri. Ya jadi harus dipraktekkan nanti itu di mata kuliah yang berikutnya. Nah, manfaat berikutnya memudahkan pengkategorian surat. Jadi kalau di badan Google itu kan ada mana email. Ya, di email itu ada archive, ada send ya, ada apa lagi? Inbox. Nah, itu sebenarnya adalah mengkategorikan dari jenis-jenis surat tersebut. Ya, jadi lebih mudah. Terus penerapan aplikasi mobile ya pasti udah jadi bisa dibawa kemana-mana suratnya. Simpannya, aksesnya sudah lebih mudah. Kalau dulu harus cari dulu ke resepsionisnya gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya surat elektronik bisa diakses oleh siapapun yang punya akun tersebut. Dan penyimpanannya juga lebih terorganisir. Jadi nggak perlu lagi ada ruangan atau alat penyimpanannya. Nah, komponen email ya berarti hampir sama dengan konsep surat kita, ya. Konsep surat yang manual. Ada tujuan suratnya, ada subjeknya. Nah, subjeknya ini yang terkadang orang-orang nggak peduli gitu. Yang penting udah ada attach-nya gitu. Kalau kalian kerjaan gitu ya, ada file yang dikirim gitu.
Padahal subjek ini juga hal yang penting gitu. Tentang apa sih? Kalau saya pribadi ketika mengirim surat melalui email, kan kita membuat konsepnya tuh. Konsepnya ditulis juga di body emailnya. Body email tuh di sini. Nanti baru lampirannya, hasil scan tanda tangannya baru lampirannya. Tapi body emailnya tetap ada gitu, tetap ada isinya, jangan kosong. Jadi orang nggak tahu isinya apa. Ada beberapa mahasiswa yang lamar pekerjaan kan pakai email. Nah, dikirim aja lampirannya, tapi body emailnya tuh dalamnya nggak ada kata-katanya. Harusnya itu ada ya, karena itu dasarnya dari mengirim surat elektronik. Nah, terus penggunaan usernya membuat emailnya itu gitu. Jangan lagi emailnya di sini masih ada yang apa jombloabadi@gmail, mencari jodoh @gmail gitu. Terus dipakai buat ngelamar kerja. Bisa pejuang cari kerja @gmail, pejuang receh ya. Jangan ya, itu bolehlah buat akun. Nah, tapi kalau sudah mulai bekerja gunakan yang formal. Nah, kemarin semester lalu saya ada beberapa yang terkendala ya, karena kalian menggunakan akun yang berbeda dengan nama aslinya. Jadi saya sempat, aduh ini siapa sih namanya ya. Kalau ada waktunya bisa saya cari ya, ini siapa namanya. Panggilannya siapa, nama lengkapnya siapa, saya nggak hafal semua gitu. Jadi untuk berikutnya gunakan email yang resmi gitu, yang sesuai namamu gitu. Ya, atau bikin lagi ganti yang baru. Atau khusus misalnya satu email khusus untuk kuliah gitu. Jadi nggak tercampur sama notif dari Instagram, dari apalah gitu ya, kartu kredit. Jadi khusus untuk perkuliahan. Oke. Jadi itu mempengaruhi juga ya. Nah, idealnya kalau misalnya sudah di tempat usaha atau di tempat kerja pasti dibuatkan ini akun email corporate tadi gitu ya. Belakangnya ada domain dari sistem perusahaan. Misalkan yang dosen, kayak saya misalnya di LP3I, berarti ada belakangnya @plj.ac.id. Jadi PLJ itu Politeknik LP3I Jakarta. Misalnya dinas apa? Akbar di mana? SD apa? SMP apa? Nah, berarti belakangnya harusnya @akbar Muhammad akbar sm smp1 at dot dot go dot ac dot id. AC kan akademik. Jadi kalau yang Go itu government, yang AC akademik .ac.id. Kalau yang swasta, co.co.id. Oh. Tokopedia.co.id. Karena corporate. Gitu. Tapi kalau yang pemerintahan, government, kalau yang sekolah pendidikan, belakangnya ac.id. Idenya Indonesia. Tapi kalau misalnya domainnya orang Malaysia, belakangnya ya MLY kalau nggak salah ya. Atau apa gitu, Malaysia. Ya, Singapura apa gitu ya. Nah, itu udah ketentuan umumnya. Nah, dari mengirim email ini, penanganannya seperti apa? Hampir sama dengan yang manual. Jadi ketika dapat notif masuk, kita tetap harus mencatatnya mungkin dibantu dengan Excel atau dimasukkan tetap di dalam buku. Walaupun dia tercatat secara sistem ya di Google itu udah ada bisa dicari gitu, tapi tetap harus dicatat dalam Excelnya itu. Ya. Kemudian ini mengirimnya bahasanya ya sama seperti manual, bahasanya formal, baku, sesuaikan bahasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, biasanya ada lagi nanti tuh, ada korespondensi bahasa Indonesia, ada korespondensi bahasa Inggris. Ya, selamat datang di LP3. Belajarnya seperti itu ya. Ya, bahasa isyarat nggak usah, ngapain. Ya, bahasa kolbu nanti. Ya, jadi bahasa Indonesia dulu, nanti baru bahasa Inggrisnya. Menyurat si apa korespondensi berbahasa Inggris, in English. Itu biasanya formatnya sama, hanya bahasanya yang menggunakan bahasa Inggris, ya, gitu. Karena sekarang udah semuanya serba internasional kan, jadi mau tidak mau berbahasa Inggris, gitu. Padahal sebenarnya kalau mau sekarang udah bisa nggak perlu kan ya, kayak AI langsung surat surat pesanan dalam bahasa Inggris tuh, langsung jadi. Nggak perlu kuliah dong kayak gitu. Ayo ngomong. Ya, jadi bisa dibantu. Oke. Mengirim email secara profesional
karena mengatas nama perusahaan berarti bahasanya juga bahasa yang formal, bahasa yang baku ya. Kalau email pribadi ya bebas, namanya pribadi kan. Tapi kalau email pribadi tujuannya untuk instansi ya bahasanya juga harus formal gitu. Nggak bisa bahasanya yang non formal. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Apa? Nah, sekarang respon kalau dapat email tadi yang salah alamat gitu. Diblok kah langsung? Tulis spam gitu. Wah, blok. Ya, langsung diblok ya. Nah, oke. Ada pertanyaan, Akbar? Aman? Yang cewek ada pertanyaan. Kok surat ini lah, bisa lah dikuasain ya. Baru tadi pencatatannya, gitu ya, harus seperti apa. Itu yang hal yang baru ya. Tapi kalau fisik, membuat, menulis pasti udah sering, udah banyak. Karena kalian udah rata-rata udah bekerja. Nanti, nah ini kan prosesnya baru membuat suratnya. Nanti kalau udah berkorespondensi, nah udah mulai numpuk, nah itu baru mulai pekerjaan kearsipan. Jadi ada setumpuk begini nih. Bu, tugasnya pengumpulannya kapan Bu yang lambat Bu? Ya, iya gimana? Paling lambat kapan pengumpulan tugasnya? Pengumpulan apa? Pengumpulan tugasnya paling Hari lambat ini juga. kapan? Sama dong. Sama sekarang. Wah, lagi gawe Bu. Kerja Bu. Ya, sekarang juga ya. Gorengannya udah habis. Tadi ngechat lagi makan gorengan gitu. Udah habis ya. Apa penggorengan yang lagi makan? Ya. Jadi kalau di perusahaan pasti ada email, pasti ada surat. Ini sederhana tapi krusial. Semua bisa terjadi apa penjualan, bisa terjadi interaksi kalau ada komunikasi, termasuk komunikasi lisan bisa, tapi kurang kuat kan? Kalau tertulis dia lebih kuat, jadi bukti, ada buktinya, jadi harus disimpan baik-baik. Iya. Sabtu aja Bu, Selasanya Bu, Sabtu Bu, Sabtu. Paling lambat Sabtu Bu. Kayaknya bukan panas Lagi gawe buminya Bu. ya, panas komputernya atau panas ini. Kalau panas bumi kayaknya global warming gitu apa. Tapi lebih ke ini sih ya. Ada beberapa orang yang satu email untuk semuanya gitu. Ini karena dia punya kelemahan mengingat username dan password. Termasuk saya. Jadi satu hampir itu jadi bocorin, ntar kamu tahu bisa dihack ya. Jadi dan apalagi sekarang semua ada sistemnya. Ya, pelaporan apapun pakai aplikasi ya. Daftar kuliah pakai online. Bayar aja harus online. Laporan perkuliahan nih kayak saya gini harus online. Ini kan pakai username juga nih. Pakai email juga gitu. Ya kan? Jadi memang ada di balik setiap teknologi pasti punya resikonya. Ya, jadi apa ya kita tinggal menguatkan keamanannya gitu, sistemnya, evaluasinya. Jadi ada beberapa yang membedakan username dan akunnya. Ada yang pembaharuan sistemnya diubah, apalagi pemerintah ya. Ganti presiden, ganti menteri, ganti aplikasi gitu kan. Ya, misalnya laporan tahunannya pakai si si akad. Nanti menteri pendidikannya ganti si akamu. Ya. Ganti kebijakan, ganti lagi aplikasinya, ditarik lagi datanya, ulang lagi username-nya. Jadi banyak yang bisa berubah gitu ya sistem ini. Jadi tergantung kebijakan. Presiden apa? Oh, ya. Berarti ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Itu udah ngantuk ya? Lembur nggak besok, Bu? Aduh.
Ya, yang online saya kasih kesempatan sampai sahur ya. Sahur. Jadi sambil nunggu sahur kerjakan. Nah, ya. Ya. Ada pertanyaan lagi?